Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Markus 7 ayat 8 sampai dengan ayat 13. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapanya atau ibunya, apa yang ada padaku, yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapanya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Markus 7 ayat 8 sampai dengan ayat 13. Inti dari ayat emas renungan kita adalah perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah yang benar-benar dibutuhkan. Ditulis oleh Katara Patton. Kisah inspiratif, ketika memasak, seorang ibu muda memotong daging sapinya menjadi dua, lalu memasukkannya ke sebuah panci besar. Suaminya bertanya mengapa ia memotong dagingnya menjadi dua. Istrinya menjawab, karena begitulah ibuku melakukannya. Namun, pertanyaan suaminya mengusik keingintahuan wanita itu. Jadi ia menanyakan kepada ibunya tentang tradisi itu. Ia sangat terkejut ketika mengetahui bahwa ibunya memotong daging sapi menjadi dua agar muat dalam panci kecil miliknya. Namun, karena wanita itu sendiri mempunyai beberapa panci besar, sebenarnya ia tidak perlu memotong daging tersebut. Banyak tradisi terbentuk karena suatu kebutuhan pada masa tertentu. tetapi kemudian terus dipertahankan tanpa dipertanyakan.
sampai menjadi, begitulah cara kita melakukannya. Tidak heran bagi seseorang untuk tetap memegang tradisi manusia, seperti yang dilakukan orang Farisi pada zaman mereka. Perhatian mereka teralihkan oleh suatu tindakan yang tampaknya melanggar salah satu aturan keagamaan yang mereka pegang. Yesus berkata kepada orang Farisi, "Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus menyingkapkan bahwa tradisi tidak pernah boleh menggantikan hikmat kitab suci. Jika seseorang tulus dan ingin sungguh-sungguh mengikut Allah, ia berfokus pada sikap hati dan bukan pada perbuatan lahiriah. Sangat baik untuk secara konsisten mengevaluasi tradisi-tradisi yang kita yakini dan ikuti dengan ketat. Hal-hal yang telah dinyatakan Allah sebagai yang benar-benar dibutuhkan harus selalu diutamakan di atas tradisi. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Tradisi apa saja yang selama ini Anda pegang teguh? Apakah tradisi-tradisi tersebut sesuai dengan kebenaran yang dinyatakan dalam kitab suci? Hal ini patut kamu ketahui, Injil Markus memiliki beberapa aspek yang unik. Di dalamnya Sang Juru Selamat ditampilkan sebagai hamba yang ilahi. Isinya diyakini oleh banyak ahli konservatif sebagai catatan dari kenangan Simon Petrus dan merupakan Injil yang paling berorientasi pada tindakan, sehingga banyak yang melihatnya sebagai kitab yang ditujukan untuk para pembaca di Roma. Asumsi tentang pembaca tersebut mungkin menjadi alasan Markus merasa perlu menjelaskan sejumlah praktik ritual Yahudi. Lihat Markus 7 ayat 3-4, penjelasan yang tidak diperlukan dalam Injil Matius dan pembacanya yang diasumsikan sebagai orang-orang Yahudi. Yang jelas, catatan Markus, yang dimulai dengan, "Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah," mengungkapkan Yesus sebagai pribadi yang berkata, "Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Doa saya menyertai saudara sekalian. Selamat berkarya untuk Tuhan. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini.
Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami. Untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.